paket sudah siap, namun gagal kirim. Iya nih, Paket aku gagal sama kirim nih. ya? Paket aku juga gagal kirim. Oh, tenang. Biar Prof O bantu jelasin. Hai seller, bertemu lagi di Bimbel, bimbingan seller bersama Profesor Untung. Teman-teman seller, gimana perasaannya kalau tiba-tiba dapat kabar paket gagal kirim kayak tadi? Nggak mau dicap gagal kan? Nah, di materi kebijakan pemenuhan pesanan episode kali ini, Prof O mau membahas semua mengenai paket gagal kirim, lengkap dengan tips menghindarinya biar teman-teman seller bisa lulus semua. Apa itu paket gagal dikirim? Sebagai seller, teman-teman punya kewajiban memproses pesanan secepat mungkin sesuai dengan SLA yang telah ditentukan. Seperti yang sudah dibahas di episode-episode sebelumnya. Khusus seller pick up, teman-teman harus menyerahkan paket yang sudah dalam status siap dikirim atau RTS kepada kurir logistik yang menjemput ke toko. Kondisi di mana paket sudah dalam status namun paket tidak tersedia pada saat penjemputan menandakan bahwa paket tersebut gagal dikirim. Tapi terkadang ada kasus di mana paket yang sudah dalam status RTS tidak tersedia pada saat penjemputan. Baik paketnya belum siap dikirim atau penjual tidak beroperasi. Ini dia yang menandakan bahwa paket tersebut gagal dikirim. Nah, kita bahas satu persatu yuk mengenai dua alasan gagal kirim ini. Bab 32, paket tidak siap. Adalah paket yang telah diubah statusnya menjadi siap dikirim walaupun penjual belum siap untuk menyerahkan paket tersebut ke pihak logistik. Lazada akan mengidentifikasi kegagalan ini apabila pada saat barang dijemput oleh kurir, jumlah paket yang diserahkan tidak sesuai dengan jumlah paket dengan status siap dikirim. Kalau itu terjadi, maka penjual akan teridentifikasi memiliki paket tidak siap dikirim. Sebagai contoh, Bank Subur memiliki 296 pesanan pada hari Senin yang semuanya ia ubah statusnya menjadi siap dikirim atau ready to ship pada Senin malam. Kurir logistik dari Lazada akan mendapat notifikasi untuk menjemput 296 paket tersebut. Tapi ternyata keesokan harinya hanya 237 paket saja yang sudah dikemas, sedangkan 59 sisanya tidak ada stok atau belum sempat dikemas. 59 paket yang tidak bisa diproses inilah yang dicap sebagai paket gagal kirim. Lalu bagaimana cara menghindari paket tidak siap? 1. Pastikan ketersediaan stok setiap SKU sudah akurat untuk menghindari pembatalan. 2. Biasakan untuk selalu memenuhi pesanan dengan baik sesuai prosedur. Nah, kita masuk ke alasan kedua mengapa paket bisa dicap sebagai gagal kirim yuk. Yakni bab 33, penjual tidak beroperasi. Ini adalah sebuah kondisi di mana penjual memiliki paket yang sudah dalam status siap dikirim atau ready to ship namun tidak beroperasi atau tutup pada saat penjemputan padahal masih dalam jam operasional toko yang tertera di seller center. Kurir pick up akan mencantumkan bukti jika toko-toko teman-teman tidak beroperasi. Tips menghindari kasus penjual tidak beroperasi. 1. Mengisi jam operasional toko secara akurat di seller center. Cek akun saya, lalu profile, lalu hari dan waktu operasi. 2. Gunakan mode liburan jika teman-teman tidak ingin kurir logistik melakukan penjemputan. Caranya, buka seller center, lalu akun saya, lalu profil, lalu mode liburan. Bab 34. Perhitungan paket gagal kirim. Hati-hati teman-teman, paket gagal kirim ini juga ada matriksnya loh. Kita lihat toko Bank Subur lagi yuk. Pada hari Senin, ia mengubah status 15 paket menjadi siap dikirim
dan berhasil menyerahkan semuanya ke kurir saat dijemput. Itu berarti tidak ada paket yang gagal dikirim. Pada hari Rabu, ia mengubah status 10 paket menjadi siap dikirim. Namun ternyata tokonya tutup saat kurir menjemput. Itu berarti ada 10 paket yang gagal dikirim. Pada hari Jumat, ia mengubah status 15 paket menjadi siap dikirim. Namun hanya berhasil menyerahkan 10 paket saat kurir menjemput. Itu berarti ada 5 lagi paket yang gagal dikirim. Cara menghitung presentasi paket gagal kirim adalah membagi jumlah paket yang tidak tersedia dengan total paket yang sudah diubah statusnya, lalu dikali 100%. Dalam kasus Bank Subur, paket yang tidak tersedia adalah 15, sedangkan total paketnya adalah 40. Alhasil, presentasi paket gagal dikirim toko Bank Subur adalah 37%. Nah, kalau matriksnya tinggi, apa konsekuensinya? Lazada akan mengenakan poin pelanggaran buat seller yang sering gagal kirim. Rincian pelanggaran bisa dilihat di halaman Growth Center di Seller Center. Kalau teman-teman seller tidak setuju dengan penilaian yang diberikan, bisa mengajukan banding di halaman Growth Center lalu poin pelanggaran. Tapi pastikan teman-teman mengumpulkan bukti yang cukup dan melampirkan bukti-bukti tersebut saat pengajuan banding ya. Makanya teman-teman seller, selalu patuhi prosedur yang ada supaya tidak mengalami paket gagal kirim ya. Biar semuanya lulus tanpa remedial gitu loh. Nah, kalau teman-teman masih punya pertanyaan lebih lanjut mengenai hal ini, silakan hubungi Partner Support Center atau PSC Lazada. Sampai jumpa di kelas bimbel berikutnya. Salam untung.